Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Tri Ajeng Mulia NIM 33 dan Indah Lestari NIM 42. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori pengembangan bahan ajar. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian bahan ajar menurut para ahli. Menurut Tomlinson, bahan ajar adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membantu mengajar pembelajar bahasa dapat berupa buku teks, buku kerja siswa, kaset, CD, ROM, video, fotokopian, handout, surat kabar, paragraf yang ditulis di depan tulis. Segala sesuatu yang mempresentasikan atau menginformasikan tentang bahasa yang dipelajari. Menurut Dick dan Kerr, bahan ajar adalah seperangkat materi atau substansi pelajaran teaching material yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dan kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dan menurut Rusman, bahan ajar adalah materi atau isi pokok bahasan yang harus spesifik dan erat hubungannya dengan tujuan yang telah diterapkan. Yang harus diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar. Pertama, motivasi belajar yang diinginkan, kesesuaian materi yang diberikan, mengikuti urutan yang benar, berisi informasi yang dibutuhkan, ada lahan praktik, dapat memberi umpan balik, tersedia tes yang sesuai dengan materi yang diberikan, tersedia petunjuk bagi peserta didik untuk tahap-tahap aktivitas yang dilakukan, serta dapat diingat dan ditransfer. Selanjutnya, cakupan bahan ajar. Yang pertama itu petunjuk belajar, 2 kompetensi yang akan dicapai, 3 informasi pendukung, 4 latihan-latihan, 5 petunjuk kerja dapat berupa lembar kerja, yang terakhir evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai teori pengembangan bahan ajar BIPA. Sebelum saya melanjutkan presentasi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Indah Lestari, NIM 42. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan bahan ajar. Menurut Howard Dew dan Miller tahun 2005, mereka mengatakan salah satu cara dalam meningkatkan kualitas pengajaran adalah melalui penggunaan bahan ajar yang dikembangkan, yang di dalamnya memuat penemuan teori-teori terbaru dan penelitian yang mutakhir. Buku pegangan pembelajar BIPA bermuatan budaya lokal merupakan bahan ajar yang lebih fokus pada tema-tema, topik-topik yang bermakna global, dan sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan pendapat lain diungkapkan oleh Majid 2008, Nasution 1987. Buku sebagai bahan ajar merupakan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Bisa dikatakan sebagai hasil karya seorang penulis atau tim penulis yang disusun berdasarkan kurikulum atau tafsiran atas kurikulum yang berlaku. Pengembangan bahan ajar BIPA menjadi suatu upaya untuk menjawab atau memecahkan masalah atau kesulitan dalam belajar bahasa Indonesia bagi mahasiswa pembelajar BIPA. Dalam pengembangan bahan ajar, kita memerlukan langkah-langkah yang sistematik dan yang saling berkaitan untuk menghasilkan bahan ajar yang berkualitas nantinya. Menurut Rowntree Sajati tahun 2002, terdapat 5 langkah prosedur pengembangan bahan ajar. Antara lain, yang pertama terdapat analisis, yang kedua terdapat perancangan, yang ketiga terdapat pengembangan, yang keempat terdapat evaluasi, dan yang kelima terdapat revisi. Secara umum, bahan ajar dibedakan menjadi 2, yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Pengembangan bahan ajar menyimak dan berbicara bermuatan budaya lokal terdiri dari buku pegangan pembelajar BIPA yang berbentuk cetak, buku panduan pengajar BIPA yang berbentuk cetak,
audio menyimak yang berbentuk non-cetak, dan video percakapan bermuatan budaya lokal yang berbentuk non-cetak. Amri tahun 2010 menyatakan, tujuan dikembangkannya bahan ajar adalah yang pertama, untuk menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan pembelajar. Yang kedua, membantu pembelajar dalam memperoleh alternatif bahan ajar. Dan yang ketiga, mempermudah pengajar dalam melaksanakan pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.